Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang ditetapkan sebagai daerah otonomi baru yang definitif melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Luas wilayah Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 18,637 km persegi atau 19,2% dari luas Provinsi Papua Barat. Terdiri dari 24 distrik dengan pusat ibu kotanya di Distrik Bintuni. Sesuai data tahun 2012, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni sekitar 56.157 jiwa dan dalam 6 tahun terakhir terus meningkat. Seiring dengan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang begitu sangat pesat. Daerah ini dikenal masih memiliki tatanan adat yang kuat, yang ditandai dengan eksistensi kelembagaan 7 suku besar yang mendiami kawasan Teluk Bintuni. Selain suku Nusantara yang bermukim di Kabupaten Teluk Bintuni. Ketujuh suku besar tersebut masing-masing dari etnis suku Kuri, suku Wamesa, suku Sebiar, suku Irararutu, suku Sumuri, suku Sob, dan suku Muskona. Antara satu suku dan suku lainnya hampir memiliki ciri khas budaya yang sama, serta mempunyai keterikatan cerita, termasuk juga hubungan dengan suku-suku di kawasan perbatasan Teluk Bintuni dengan beberapa daerah lainnya. Peran ketujuh suku sangat berarti dalam perkembangan sejarah terbentuknya Kabupaten Teluk Bintuni menjadi kabupaten definitif yang disuarakan sejak tahun 1985. Beberapa tokoh adat Bintuni, perwakilan dari 7 suku, termasuk tokoh Nusantara yang lama menetap di Teluk Bintuni, berjuang melalui Yayasan Dialog Pembangunan Teluk Bintuni sebagai cikal bakal terbentuknya Lembaga Masyarakat Adat Teluk Bintuni. Perjuangan tersebut tentu beralasan karena selama bertahun-tahun masyarakat Teluk Bintuni jauh tertinggal dalam berbagai sektor pembangunan. Selain jauh dari jangkauan pelayanan pemerintahan, tingkat kemiskinan juga masih relatif tinggi. Padahal potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah ini sangat melimpah. Momentum inilah yang menjadi titik awal menjembatani perubahan kehidupan masyarakat, mendekatkan pusat pelayanan umum, dan percepatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kebersamaan, dengan semangat membangun kemitraan melalui peran 3 tungku agama, adat, pemerintah yang harus berjalan secara harmonis. Di era pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni saat ini, peran-peran ini terus diperkuat, diantaranya melalui penataan struktur kelembagaan adat 7 suku, yang ditandai dengan penobatan 7 kepala suku besar oleh Gubernur Provinsi Papua Barat, Domingus Mandacan, yang juga didaulat sebagai kepala suku besar Arfak.
Hal ini tentu sangat penting karena peran adat 7 suku, selain suku Nusantara, ke depan akan sangat mempengaruhi banyak aspek, termasuk perkembangan sosial kemasyarakatan dan pembangunan. Termasuk dalam hal pemetaan batas wilayah adat, pengakuan hak-hak masyarakat adat, pemberdayaan dan keperpihakan yang tentu sejalan dengan Undang-Undang Spesialis Otonomi Khusus Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sadar bahwa pembangunan di Teluk Bintuni, bahkan di mana saja di tanah Papua ini, harus ada 3 komponen yang terlibat langsung. Itu pemerintah, masyarakat adat, dan agama. Ini 3 hal yang penting untuk mendorong pembangunan dan perubahan di atas tanah ini. Karena itu saya mulai melakukan perbaikan, pendekatan, menganggap mereka adalah mitra pembangunan. Kebijakan dengan lembaga-lembaga keagamaan sudah berjalan baik. Nah, dengan lembaga masyarakat ini perlu dibenahi karena pertama bahwa struktur lembaga adat yang ada itu masih belum mantap. Nah, ada yang sudah meninggal, ada yang memang mengaku-ngaku bahwa dia adalah kepala suku, mengaku-ngaku dia adalah LMA. Nah, karena itu kita langsung membuat satu momen. Tahun 2017 kami bantu lembaga 7 suku dengan nilai bantuan sebesar 150 juta untuk mereka melakukan sosialisasi dan membentuk lembaga-lembaga adat sekaligus kepala-kepala suku. Nah, tahun ini kita saksikan bersama mereka sudah dilantik. Nah, momen ini akan menjadi lebih bagus lagi ketika mereka mulai berkarya, membantu pemerintah. Peran dan kontribusi masyarakat adat 7 suku dan masyarakat suku Nusantara di Kabupaten Teluk Bintuni sangat dibutuhkan untuk ikut membantu pemerintah daerah dalam bersama-sama melakukan berbagai langkah terobosan mempercepat laju pembangunan di daerah ini. Apalagi dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki berupa hasil tambang, minyak dan gas bumi, hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian, serta beragam potensi lainnya sangat memungkinkan daerah ini dapat berkembang cepat. Kehadiran sejumlah perusahaan investasi berskala internasional dan nasional seperti BP Tangguh, Genting Oil, serta investor lainnya yang kini beroperasi di Kabupaten Teluk Bintuni tentu sangat layak kalau daerah ini ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Hanya saja berbagai persoalan klasik seperti masalah pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran tentu menjadi pergumulan penting bagi pemerintah daerah untuk menurunkan program-program unggulan yang tepat. Salah satu program cepat yang bersifat unggulan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni antara lain membangun sebuah pusat pelatihan teknik industri dan migas Teluk Bintuni yang berpusat di Kampung Bermes, Distrik Bintuni Timur, Kabupaten Teluk Bintuni. Pusat pelatihan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan sektor industri, minyak dan gas bumi, guna menciptakan pekerja yang berkompeten di bidangnya. Dalam program ini, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mempercayakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan tenaga kerja industri, minyak dan gas bumi, PT Petrotekno, yang pusat pelatihannya berlokasi di Cilotoh, Jawa Barat.
Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni ini, pihak PT Petro Tekno akan memberikan yang terbaik sesuai standar yang baku di perusahaan, baik dari sisi peralatan teknik industri pendukung maupun tenaga instruktur yang disiapkan di pusat pelatihan tersebut. Kami dari Petro Tekno sebenarnya adalah sebuah lembaga pelatihan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk industri migas. Ya, kami sudah beroperasi cukup lama, sekitar 10 tahun, ya, dan juga selama ini beberapa klien kami diantaranya adalah BP Tangguh, ya, Total Indonesia, Pertamina, ya, dan juga beberapa perusahaan lainnya. Ya. Nah, kehadiran kami di sini sebenarnya kami ingin membawa perubahan untuk adik-adik ataupun teman-teman yang ada di Papua. Ya, kebetulan Pemda Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai program yang sangat baik, ya, untuk pengembangan sumber dayanya. Kami tentunya sebagai bagian dari training provider yang bersertifikasi internasional maupun nasional juga, ya, kami tentunya sangat antusias untuk menyambut ide tersebut. Sehingga mudah-mudahan dengan hadirnya kami di sini, kami bisa melahirkan tenaga kerja yang kompeten, yang bersertifikasi nasional, internasional, yang mana bisa bersaing dengan dunia kerja di seluruh Indonesia ataupun di dunia internasional pada umumnya. Pusat pelatihan teknik industri migas ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 9,300 meter persegi milik pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan kelengkapan fasilitas antara lain gedung cenderawasih untuk kantor dan administrasi, gedung kasuari untuk 3 ruang kelas, gedung mambruk untuk pelatihan praktek, tangki, gedung kakatua untuk workshop serta 2 ruang kelas, dan dilengkapi sarana prasarana teknik industri lainnya. Pusat pelatihan ini baru mulai beroperasi setelah diresmikan Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan 23 Juli 2018 yang lalu, yang ikut dihadiri sejumlah perwakilan pimpinan perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Teluk Bintuni, antara lain BP Tangguh, BP Migas, serta dari pimpinan Kenting Oil. Kehadiran Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas di Kabupaten Teluk Bintuni mendapat apresiasi positif pemerintah Provinsi Papua Barat, dan ini menjadi tonggak baru kebangkitan orang Papua di bidang konstruksi, khususnya industri minyak dan gas bumi. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menilai pusat pelatihan ini menjadi program unggulan di Kabupaten Teluk Bintuni, merupakan sebuah terobosan untuk menjawab tantangan nyata masalah ketenaga kerjaan. Memberikan solusi atas kebutuhan tenaga kerja siap pakai, sehingga masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton atas kegiatan proyek-proyek industri migas yang sedang berlangsung di daerah ini, melainkan anak-anak Bintuni dari 7 suku, khususnya anak-anak Papua, termasuk anak-anak suku Nusantara yang sudah lama menetap di Kabupaten Teluk Bintuni, harus ikut berpartisipasi secara langsung, baik di level pekerja maupun di bidang manajerial. Ini Bapak di depan. Sekian dan terima kasih. Amin. 1, 2, 3. Peran dan fungsi pusat pelatihan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan ke depan dapat dikembangkan, tidak hanya mencetak SDM Papua yang bukan hanya bekerja di bidang industri migas, tetapi juga bidang-bidang lainnya.
Pusat pelatihan teknik industri dan migas Teluk Bintuni ini baru menjadi satu-satunya di kawasan Indonesia Timur yang berkualifikasi internasional, di mana lulusannya akan memperoleh 2 sertifikat yang terakreditasi secara internasional. Untuk itu, para lulusan dari pusat pelatihan ini nantinya dapat bersaing bukan saja di negeri sendiri, tetapi juga mampu berkompetisi dalam proyek-proyek nasional maupun proyek yang berkelas dunia. Oke, di sini kita sebut sebagai bengkel amruk, spesifik misalnya untuk bekerja masuk ke dalam tangki dengan aman. Kemudian untuk pipe fishing dan beberapa. Untuk angkatan pertama, pusat pelatihan ini telah merekrut 100 putra-putra terbaik melalui seleksi yang diikuti hampir 300-an peserta. Dan angkatan pertama ini akan mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Dan selanjutnya angkatan-angkatan berikutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni menginginkan pusat pelatihan ini akan terus berlanjut dan mendapat dukungan pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah pusat. Yang pertama, kita semua sadari dan pahami bahwa Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa yang Tuhan berikan. Salah satu yang besar dan menjadi leading sektor adalah sumber daya minyak dan gas bumi. Nah, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, Bapak Presiden, yang mana telah menetapkan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai satu kawasan industri khusus berbasis migas, tentunya ini menjadi satu momentum untuk mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua Barat, secara khusus di Kabupaten Teluk Bintuni. Karena itu juga kita berharap agar Kabupaten Teluk Bintuni menjadi satu daerah investasi baru ya di kawasan Indonesia Timur. Kita berupaya untuk mendorong agar ada pusat pelatihan yang harus kita bangun di Bintuni untuk menjawab persoalan ketenaga kerjaan. Nah, karena itu akhirnya Pemda Bintuni melakukan MOU dengan Petrotechno Ciloto dan bisa menghadirkan pusat pelatihan teknik industri dan migas. Nah, ini harapan kita betul, karena dari sisi potensi sumber daya alam kita oke, hebat, tapi sumber daya manusia kita masih belum mampu ya berkiprah. Nah, kita berharap lebih banyak bisa bersaing dengan saudara-saudara kita yang datang dari luar tanah Papua. Generasi muda yang mendapat kesempatan mengikuti pendidikan di pusat pelatihan teknik industri migas ini harus benar-benar memanfaatkan peluang ini dengan baik untuk mendapatkan manfaat tidak hanya dari segi teknis tetapi juga karakter diri. Dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, lulusan dari pusat pelatihan ini diharapkan nantinya akan dapat memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan diri dan berkarya untuk meraih masa depan menjadi lebih baik. Harapan kami ke depan, semoga pusat pelatihan ini tetap berjalan untuk generasi orang muda Teluk Bintuni ke depan. Kemudian kami selaku siswa yang terpilih juga kami rasa bangga untuk pemerintah Teluk Bintuni karena lewat visi misinya pemerintahan Bintuni akhirnya pusat pelatihan ini bisa hadir di Bintuni, dan itu kami sangat bangga karena selain di luar Jawa, Bintuni pun bisa ada pusat pelatihan industri dan migas ya. Karena pusat pelatihan ini itu kan kita mau masuk itu sangat susah ya, harus melewati tes apa segala macam. Akhirnya yang tadi saya bilang bahwa kami bangga bahwa pusat pelatihan ini bisa berada di Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, dan kami pemuda Teluk Bintuni senang bangga dengan pemerintahan yang ada karena bukan fisik saja yang mereka kejar, namun SDM-nya juga. Jadi kami bangga.
Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni melalui perwakilan adat 7 suku juga sangat menyambut positif atas kehadiran pusat pelatihan industri migas yang dibangun pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan berharap pusat pelatihan ini dapat membantu masyarakat secara khusus anak-anak asli Bintuni dari wilayah 7 suku dan terutama anak-anak yang berasal dari kawasan areal perusahaan beroperasi. Juga diikut sertakan tentu melalui jalur seleksi yang ada, tetapi juga harus ada skala prioritas. Dengan porsi rekrutmen 90% putra Bintuni dan 10% anak-anak Nusantara yang sudah lama menetap di Bintuni untuk angkatan pertama di pusat pelatihan ini tentu menjadi langkah yang baik sebagai bentuk keberpihakan terhadap orang asli Papua. Saya sebagai Sekjen Tusuku atas nama masyarakat adat Tusuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat besar yang diberikan kepada masyarakat Indonesia khususnya di tanah Papua, di Papua Barat, tepatnya di Teluk Bintuni. Fasilitas pendidikan ini yang penuh dengan tatanan teknologi untuk dapat melahirkan teknologi manusia-manusia berteknologi di Papua Barat, khusus di 7 suku Teluk Bintuni dan Papua Barat dan Papua sebagai bagian dari integral negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kita siap untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kehadiran Pusat Pelatihan Teknik Industri Migas di Kabupaten Teluk Bintuni diharapkan akan memberikan peluang besar bagi generasi Bintuni untuk dapat bersaing di pasar kerja industri, khususnya di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Teluk Bintuni, tetapi juga perusahaan berskala internasional maupun nasional. Selain itu, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran untuk menyiapkan lapangan kerja, serta juga dapat mengatasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni yang masih relatif tinggi. Pusat Pelatihan Teknik Industri Migas merupakan salah satu bagian dari upaya dan terobosan daerah dalam mengatasi tingginya angka pengangguran untuk menyiapkan lapangan kerja baru bagi generasi Bintuni. Selain itu dapat menekan angka kemiskinan yang relatif tinggi di Kabupaten Teluk Bintuni. Di sisi lain, program unggulan ini juga sejalan dengan komitmen dan visi pemerintah daerah menuju Bintuni yang maju, produktif, dan berdaya saing, tentu dengan menyatukan langkah bersama membangun kekuatan, meraih harapan masa depan yang cerah, masyarakat Bintuni yang sejahtera dan berkeadilan.